Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media Menara Madinah.com. Hari ini Lukman Republik hadir dengan sajian informasi terkini, yaitu silaturahmi Kepala Sekolah Alumni LP2KS Solo Angkatan 2016 yang dilaksanakan di Taman Wisata Mini Zoo Jember di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Acara ini dihadiri oleh PLT Kadispendik Kabupaten Jember Bapak Haji Sukowinarno SH SPD MSI, Sekretaris Dinas Pariwisata Ibu Deborah, kemudian Kabid Dikdas Ibu Endang Sulistiawati, dan Kapiten Dik Bapak Dr. Andes Ismail. Berikut ini mari kita simak informasi penting dunia pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kadispendik Haji Sukowinarno SH SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Kabid di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bu Deborah, yang saat ini Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir, para alumni LP2KS Solo tahun 2016 yang berbahagia dan kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk ketemu di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya acaranya memang banyak pagi hari. Tapi dibagi ya, Pak Nur Hamid ya, ke mana? Ke Rodatul Polisi. Tadi saya pagi-pagi saking cintanya ini pada acara ini, pada teman-teman sekalian, bapak sekalian, sebetulnya saya dengan Pak Bupati tadi ada acara wisuda di Poltek tadi. Itu alhamdulillah Pak Bupati segera meninggalkan tempat. Tadi Pak Bupati tadi begitu menyampaikan sambutan meninggalkan tempat. Nah, ini peluang ini saya meninggalkan tempat juga. Kemudian bergeser ke sini. Nah, tapi bergeser ke sini masih sedikit tadi, masih sedikit, tapi alhamdulillah tadi bisa refreshing tadi daripada bengok-bengok di luar, tidak ada musik, dikira gila nanti pas seperti itu. Bengok-bengok di sini nggak karuan kan apa-apa, salah kan apa-apa kan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, cuma sayang saya, Pak Ismail, Bu Endang, dan Pak Lukman tidak seragam. Rasanya tidak apik gitu. Tidak seragam. Kapan untuk saya hadir di Acung itu, forum komunikasi apa itu? Kepala sekolah ya? Ya, di Acung. Itu seragam semua ya. Tapi pas di sini yang banyak kepala sekolah cewek-ceweknya tidak seragam. Atau mungkin tidak tahu ukurannya Pak Ismail, dan mungkin tidak tahu. Daripada keliru ya wis nggak usah bisa gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini luar biasa ya. Jadi tiap tahun katanya tadi disampaikan bahwa acara ini dilaksanakan, dan ini bagian daripada silaturahmi atau silaturahim, dan ini terus sampai dengan apa namanya, usia kita lah gitu ya. Walaupun sudah pensiun nggak masalah seperti ini, karena bagian daripada silaturahmi untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diklat-diklat seperti ini kan sudah tuntas ya. Tuntas sudah wis nggak ono untuk kepala sekolah itu untuk diklat-diklatan seperti ini. Tuntas. Nah, kemudian
diganti dengan namanya guru penggerak. Guru penggerak iso jadi kepala sekolah, iso jadi pengawas. Bersiap-siaplah kepala sekolah ini untuk jadi pengawas. Pengawasnya kurang. Yang guru penggeraknya mas Mandi. Betul kan ya? Harus guru penggerak ya, pengawas. Nggak boleh dia nggak guru penggerak. Sementara nggak boleh. Hah? Harus guru penggerak. Kalau maunya gerak sendiri gimana? Itu ya. Jadi cuma ada celah ini di peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek nomor berapa Pak? Nomor 40 tahun 2021. Itu bila mana di suatu daerah itu tidak terdapat lulusan guru yang memiliki surat diklat cakep dan CKS dan kepala sekolah, kemudian tidak ada guru penggeraknya, maka itu bisa mengangkat dari guru reguler, guru reguler boleh. Tapi di situ dibatasi bahwa itu hanya usianya 4 tahun, masa tugasnya 4 tahun. Itu di regulasinya seperti itu. Kami sedang mempertimbangkan itu bagaimana untuk menyiapkan cukup banyak. Ternyata ada berapa? 100 berapa? Ada 117 ternyata yang masih kosong kepala sekolahnya itu di Kabupaten Jember, sehingga masih cukup banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan regulasi itu benar-benar tapi memang itu sudah merupakan suatu peraturan Menteri Pendidikan, saya kira mungkin sudah fit dan bisa dijalankan mungkin seperti itu. Sedangkan di Kabupaten Jember dengan kekurangan 100 lebih seperti itu kan harus segera diisi kan gitu ya, harus segera diisi. Nah, ini menjadi PR dan menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk bagaimana untuk mengisi itu. Di sisi lain sebentar lagi itu sudah penandatanganan ijazah anak-anak kita di kelas 6 dan kelas 9. Bapak Ibu yang saya hormati, tetap semangat ya semuanya Bapak Ibu sekalian yang merupakan alumni LP2KS yang tahun 2016. Tentunya untuk bisa lebih semangat lagi dan tetap semangat, kita harus bagaimana mengingat perjuangan itu. Dan kapan hari dulu beberapa tahun yang lalu itu bagaimana Bapak Ibu sekalian berjuang untuk bisa meraih predikat calon kepala sekolah yang sudah bersertifikat. Itu tidak mudah tentunya, mulai dari proses seleksi administrasi sampai dengan tes yang dilaksanakan di Pemda itu tes apa? Substansi ya. Tes substansi kemudian diklatnya itu kan tidak mudah Bapak Ibu. Oleh karena itu tetap semangat, diingat perjuangan itu jangan sampai sempat kendor. Bantu pemerintah Kabupaten Jember dan alhamdulillah terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tentunya untuk pendidikan di Jember lebih baik lagi. Kemudian berikutnya lagi bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, kapan hari itu sempat kita lakukan 623 kalau tidak dulu pelantikan kepala sekolah yang dilaksanakan di depan gedung Pemda Jember. Itu bagian daripada bagaimana untuk lebih meningkatkan kepastian hukum ataupun nantinya kepada pelayanan pendidikan di Kabupaten Jember. Jadi di Kabupaten Jember ini Bapak Ibu sekalian, saya memberi PR kepada kita semua termasuk Bapak Ibu sekalian, karena masih terdapat mungkin di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang belum masuk sekolah di kelas 1, itu silakan Bapak Ibu sekalian menjadi tugas untuk bagaimana supaya anak-anak kita semua usia sekolah itu sudah masuk sekolah, sehingga tidak ada anak-anak kita yang tidak masuk sekolah. Itu silakan saya beri tugas kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya nantinya itu angka partisipasi murni untuk masuk sekolah itu bisa lebih baik lagi di Kabupaten Jember. Termasuk juga saya titip kepada Bapak Ibu sekalian yang lulus kelas 6 ini jangan sampai ada yang tidak sekolah. Kami berharap bahwa kalau umpamanya sekitar berapa? 23.000 Pak, 32.000. Kelas 6 itu seluruh Kabupaten Jember itu bisanya 100% masuk kepada SMP. Tidak harus masuk kepada SMP negeri, kepada swasta pun, pondok pesantren sambil pondok itu silakan. Tetapi Bapak Ibu, saya titip kepada semuanya ini, kepada Bu Wendang, Bu Kabit juga koordinasi komunikasinya ya dengan kepala SMP negeri. Itu jangan sampai terjadi putus di situ, karena memang bukan kita pas diskriminasi kepada sekolah swasta,
Tetapi saya berharap Bapak Ibu sekalian yang di sekolah negeri itu bagaimana supaya anak-anak kita diberi pemahaman, pengertian dan semuanya itu agar supaya bisa juga menjadi input di sekolah SMP negeri di seluruh Kabupaten Jember. Kalaupun umpamanya orang tua dan anak itu tetap menyekolahkan di lembaga swasta ataupun di pondok pesantren sama mondok, itu silakan, itu bagian daripada hak mereka untuk menyekolahkan. Yang prinsip bagi kami adalah bagaimana anak itu tetap melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi atau SMP. Kemudian lagi Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kali pertemuan saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Jember bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan itu, makanya saya sangat di grup, mungkin yang masuk sebagian daripada grup karena tidak semua bisa masuk pada grup. Apa-apa yang menjadi suatu hak daripada Bapak Ibu sekalian itu kami berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah indikatornya ini hari ini Pak Ismail juga datang, Bu Enda juga datang, bagaimana supaya pelayanan pendidikan itu kepada pendidik dan tenaga kependidikan itu akan lebih baik kepada semuanya lah seperti itu. Kemudian daripada itu bahwa kami juga manusia biasa, tidaklah mungkin akan sempurna, tidak akan mungkin 100% apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian itu akan bisa dicukupi secara 100%. Mungkin itu secara bertahap dan sebagainya, memang dibutuhkan suatu usaha dan kesabaran, tapi prinsip yang perlu digarisbawahi adalah di dalam pemerintahan Pak Hedi dan Gus Firjon adalah bagaimana supaya memberikan pelayanan kepada pendidik dan tenaga pendidikan itu akan lebih baik lagi tentunya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya saya titip juga kepada semuanya bahwa anak-anak kita itu yang kelas 5, mungkin yang kelas tinggi lah, kelas 5, kelas 6 mungkin itu terhadap bahaya narkoba. Itu juga harus dimulai sejak dini dari sekolah dasar, mungkin termasuk juga dari PAUD nanti perlu juga diingatkan, karena memang era globalisasi, era yang sekarang sudah luar biasa sekali, informasi dan teknologi, media sosial dan semuanya, maka perlu peran kita semua yang di jajaran pendidikan di Kabupaten Jember itu bisanya juga memberikan pencegahan. Jadi sejak awal agar supaya anak-anak kita itu karena bisa terjadi para perusak bangsa itu dalam arti yang narkoba dan sebagainya itu juga akan masuk juga kepada lembaga pendidikan di sekolah kepada anak-anak kita. Oleh karena itu saya titip semuanya kepada Bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sarana prasarana kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya ini masih menjadi PR pemerintah Kabupaten Jember. Di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian itu masih banyak sekolah-sekolah yang perlu untuk mendapatkan suatu perhatian, mungkin rehab dan sebagainya. Tolong bersabar dulu. Mudah-mudahan prioritas untuk yang tahun 2023 dan seterusnya, karena sudah berkurang anggaran untuk infrastruktur jalan dan sebagainya sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati. Insya Allah kami berharap dan mudah-mudahan nanti menjadi suatu perhatian, baik itu infrastruktur yang ada di lingkup pendidikan maupun infrastruktur di kesehatan, karena memang dua hal itu merupakan salah satu prioritas sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, ini jadinya seperti rapat dinas ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin ketemu seperti ini setahun sekali. Kemudian kita 2 tahun pembelajaran itu praktis kita daring ya, dan ini benar tahun pelajaran baru sudah bisa 100% insya Allah ya, tinggal sedikit. Dan peran Bapak Ibu sekalian luar biasa. Kapan hari pada waktu vaksinnya itu saya terima kasih. Namun demikian kepada Bapak Ibu guru yang baru itu P3K, kapan hari itu kami datanya sampai ke Pak Ismail. Bu, harus diapani sama Pak Ismail itu datanya. Itu dari 1.353 itu hanya 48%. Ya Mas Ismail ya, hanya 48% yang memberikan kontribusi, yang peduli terhadap bagaimana negara ini yang masih pada saat ini yaitu ada pandemi COVID. Berarti yang 52% itu takul yang turun, takul, tidak bergerak, takul tidak bergerak. 52% itu sudah ada binding address-nya di di Pak Ismail. Berarti ya sudah, berarti orang-orang itulah mungkin juga perlu mungkin ya, itu patut dipertanyakan bagaimana
bila kepedulian suatu negara ini kan dalam kondisi sakit, tapi mereka itu pada waktu dikumpulkan di alun-alun dulu itu sudah siap gitu sebelum SK-nya dibagi. Tapi begitu di lapangan sudah luar biasa, dan hati-hati kepada semuanya, termasuk yang bicara juga di dalam bermain media sosial. Jangan sampai menjadi dalam tanda kutip tapi mungkin terlalu keras bahasa itu ya. Jangan menjadi sebagai provokator lah seperti itu, kalau boleh dikatakan itu, karena itu nantinya bahwa akan bersinggungan dengan mungkin dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di luar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Karena kalau sudah seperti itu, kami yang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, kemudian khususnya bidang di Pak Ismail, melok sibuk, yang kerjakan yang lain, pas kerjakan hal-hal seperti itu. Saya kepingin clean yang di Dinas Pendidikan itu tidak ada persoalan-persoalan, sehingga kita murni itu bagaimana meningkatkan pelayanan kepada baik itu kepada masyarakat maupun lebih khusus kepada pendidik dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya saya mengingatkan, ini sekarang sudah bulan apa sekarang? Mei sudah akhir. Ya, hari ini masuk pada bulan Juni, berarti sudah bulan terakhir di semester 1. Semester 2. Nah ya, masuk pada semester 2 kan? Ya. Oh, semester 2 ya? Oh, iya tahun ajaran. Kalau tahun anggaran Januari Desember sampai dengan Desember. Nah, itu ayo bosnya itu segera diselesaikan. Jadi biar pertanggungjawabannya gimana seperti itu. Kok jangan-jangan sudah habis tapi pertanggungjawabannya lali Mas. Belum ya? Nah itu saya kepingin segera dicairkan sehingga serapan itu di Kabupaten Jember itu serapan masih 15%. Salah satunya yang disoroti adalah Dinas Pendidikan itu masih berapa itu? 18% betul. 18%. Karena itu kan setiap bulan ada evaluasi Pak, Ibu. Jadi setiap bulan itu ada evaluasi kepala UPD, dikumpulkan di pendopo oleh camat, kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Nggak serapan di sini, maka otomatis kepala UPD-nya itu juga dievaluasi. Isanya berdaya kok tidak, mau tiket duit kok tidak segera dicarikan dinalisasikan itu. Jadi mungkin kalau bos itu memang uangnya dari pusat ya, bukan kita seperti itu ya, kita mudah-mudahan pusat juga segera menjaga sehingga termasuk serapan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember itu lebih baik. Yang terakhir, benda akan ngomong soalnya sudah lapar mungkin ya. Siap. Itu saya fokus disiapkan. Yang terakhir, mari kita tetap jaga kekompakan kita semua, Bapak Ibu, karena dengan kekompakan, dengan silaturahmi yang baik sesuai dengan temanya itu ya, seduluran tanpa batas, kemudian dalam membangun itu pasti akan bisa diselesaikan. Pak Pati sering menyampaikan bahwa dalam membangun suatu sistem dan sebagainya, dalam pembangunan bahwa tidak akan bisa itu sendiri-sendiri, pasti dibutuhkan kebersamaan, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa juga bantuan orang lain. Oleh karena itu tetap jaga persatuan dan kesatuan sehingga akan menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi lupa ada ngaran patung ya? Iya. Bahasa Madura saja sudah. Kacepat gulung merah selalu kuat bersama. Tapi yang sekarang yang paling akhir. Tadi lupa saya. Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, termasuk juga pribadi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ini, dan kita tentunya masih bisa diketemukan lagi untuk yang akan datang. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Bu Heni bolak-balik menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, saya PLT. Jangan lupa sebutkan yang di depannya PLT, karena memang masih PLT. Saya kira itu, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan informasi terkini terupdate dari Lukman Republik, jangan lupa like and subscribe channel Lukman Republik. Matur nuwun.